Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Baiti. Pada video kali ini kita akan mencoba penjelasan video praktikum ke 7 minggu kemarin. Jadi di sini ada tujuan umum. Mahasiswa mampu mengeksplorasi dan mengintegrasikan data menggunakan berbagai bentuk visualisasi eksploratif atau statistik dan interaktif untuk memahami pola pelanggan dan faktor penyebab churn. Jadi tujuan dari praktikum ini nanti kita akan menyiapkan dan memahami struktur dari datasetnya. Kemudian kita mampu mengimpor dataset telco customer churn ke Google Colab dan memeriksa tipe data serta mendeteksi nilai kosong, mengenali variabel penting yang akan kita analisis nanti. Dan nanti kita akan melakukan yang namanya data cleaning atau pembersihan data dan penyiapan data. Kita nanti akan memastikan bahwa si data ini bebas dari yang namanya duplikat data atau outlier serta memiliki tipe data yang sesuai untuk proses visualisasi. Di sini kita akan membuat berbagai jenis visualisasi. Ada yang namanya visualisasi unvariatif, yaitu untuk memahami distribusi dan mendeteksi outlier dari variabel numerik dan kategorikal. Ini ada yang namanya visualisasi multivariate. Fungsinya untuk menganalisis hubungan lebih dari dua variabel menggunakan heatmap dan pair plot. Kita ada visualisasi namanya bivariate. Nah, ini fungsinya untuk menelusuri hubungan antar dua variabel seperti misalkan hubungan antara biaya bulanan dan status churn-nya. Dan ada yang namanya visualisasi interaktif tadi. Nah, di visualisasi interaktif fungsinya nanti untuk menyajikan grafik interaktif yang membantu eksplorasi data secara lebih dinamis. Ya, mungkin kita langsung saja penjelasan pada Google Colab kode yang kita buat kemarin. Nah, seperti biasa di sini kita akan unggah dataset ya di bagian ini. Di sini ada beberapa library yang saya gunakan. Itu ada Pandas yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Kalau untuk import NumPy, library NumPy, kita gunakan untuk perhitungan numerik angka atau array. Untuk Seaborn sendiri, dia digunakan untuk membuat grafik statistik ya. Dan untuk ini dia digunakan untuk membuat grafik dasar seperti kayaknya contohnya line bar atau histogram. Dan untuk ini sendiri plotplay.express ini nantinya kita gunakan untuk membuat grafik interaktif. Misalnya bisa digunakan gitu. Biasa di sini kita ini ya baca Commercial Crunch CSV. Dan lihat baris pertama di sini ada 5 rows dan 21 kolom. 21. Oke, saya kenalkan. Kita langsung saja di bagian ini. Coba di langkah 2. Tahap 2, pembersihan dan penyiapan data. Kita identifikasi missing value atau nilai yang kosong. Kita cek. Ini untuk informasi data. Dan ini untuk cek si nilai kosong. Dan ini untuk status deskriptif. Untuk is null. Study drop nah. Oke, ini untuk null itu is null dan informasinya. Nah, kalau untuk cek nilai kosong ada di sini ya untuk missing value. Ini nih nanti pada bagian awal kita lihat di sini ada kolom total charge memiliki beberapa nilai kosong ada 11 baris, sedangkan kolom lainnya dia nggak ada ya kosong.
setelah dijalankan ada yang namanya drop mah, di sini ya baris-baris kosong tersebut akan dihapus sehingga jumlah data berubah. Dari 7.032 jadi 7.042 tambah berubah ya. Baris kolom. Dan untuk dev drop duplikat, dia memastikan tidak ada data yang duplikat atau ganda. Setelah proses konversi kolom charge, data berubah menjadi nilai numerik 0. Nah, di sini ada bentuk visualisasi. Oke, di sini ada 3. Yang pertama di sini ada distribusi tenur. Nah, grafik yang berwarna biru ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki masa berlangganan sangat pendek, sekitar 0 sampai 10. Nah, setelah itu jumlah dari pelanggan ini menurun sedikit, kemudian meningkat kembali. Kita lihat ya, naik turun ini. Di masa berlangganan sekitar 60 sampai 70 bulan. Artinya di sini banyak pelanggan baru yang berhenti dan sebagian kecil pelanggannya itu bertahan lama. Di sini ada distribusi monthly charge. Bentuknya mengerikan ya ini. Kalau yang ini untuk biaya bulanan. Jadi grafiknya ini kan warnanya merah muda. Dia menunjukkan bahwa si pelanggan ini terbagi dalam beberapa kelompok biaya. Banyak di sini nih pelanggan membayar di kisaran rendah sekitar berapa sih? 20 30 ya, 30-an. Lalu jumlah ini meningkat setelah kisaran biaya menengah 90 sampai 80, ini lumayan meningkat ya bagian sini. Kemudian untuk distribusi ini menggambarkan adanya variasi harga paket layanan yang berbeda. Untuk yang distribusi total charge atau total tagihannya, grafik berwarna hijau ya ini menunjukkan pola menurun ke kanan, ya nurun ya dari sini menurun ke kanan, atau right, istilahnya right skewed. Jadi sebagian besar pelanggan memiliki total tagihan rendah sekitar 200 dolar, sedangkan untuk sedikit pelanggan dengan tagihan sangat tinggi itu atas di atas 6.000, 600, maaf, 600, 6.000 dolar. Ini cukup logis karena pelanggan baru belum sempat mengakumulasi banyak tagihan. Oke, di sini ada bagian kedua untuk box plot sendiri. Di sini yang pertama, box plot pertama berwarna orange. Dia mewakili EIQR atau interquartile, yaitu area di mana 50% data berada di tengah. Nah, di garis horizontal ini di dalam kotak adalah median atau nilai tengah. Dan whisker atau garis vertikal di atas dan di bawah dia menunjukkan dari normal data. Berdasarkan hasil grafik ini tidak terlihat titik di luar whisker ya. Artinya tidak ada outlier pada data biaya tambahan nilai pelanggan. Nah, di sini 120.
Ini di sini 20 sampai 120 dolar. Untuk yang outlier total charge yang block spot kedua yang berwarna biru, total charge di sini ya. Ini menunjukkan sebaran total tagihan pelanggan. Jadi tadi median ada di nilai kisaran 2000 lah, 2000 kurang. Dengan sebagian besar data dia 0 sampai hampir 0 sampai 4000 dolar. Di sini seperti yang kita lihat terdapat tidak ada titik yang menonjol dari whisker sehingga tidak ada outlier pada total tagihan ini. Nah, jadi pola ini nih dia nunjukin meskipun distribusi total charge sedikit miring ke kanan, tapi dia karena ada pelanggan lama dengan tagihan tinggi nilainya masih berada dalam batas wajar. Untuk yang gambar kedua. Selanjutnya di sini ada bar chart. Ada gambar pertama, di sini ada distribusi chance 1 sama dengan yes, 0 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Artinya untuk pelanggan yang tidak charge, ya 0. Jumlahnya lebih banyak, ya lebih banyak. Lebih sedikit, lebih banyak. Charge. Kalau yang ini tidak charge, dia lebih banyak ya daripada yang ini. Dia ini 5.000, sedangkan yang ini 2.000. 2.000. Ya, ini artinya dia menunjukkan mayoritas pelanggan masih setia menggunakan layanan. Yes. No. Kembali. Kemudian untuk gambar nomor 2 di sini ada on year to year, ada mon. Di sini merupakan distribusi konsep tipe dari sebagian pelanggan yang menggunakan kontrak bulanan atau month to month. Kemudian untuk jumlah pelanggan dengan kontak tahun on year kontak dan 2 tahun year. 2 tahun lebih sedikit seimbang. Year lebih banyak. Paling banyak di sini untuk month to month ya. Untuk on year dia lebih sedikit daripada 2 year. Biasanya dia kaitannya dengan kecenderungan charge yang lebih tinggi pada kontak yang jangka pendek. Dan di sini ada visualisasi scale plot annual vs monthly charge by charge. Jadi dari grafik channel first month chart terlihat ada beberapa pola. Di sini lebih dominan ke berwarna biru. Jadi di sini untuk pelanggan dengan masa berlangganan singkat atau tenur rendah, dia di bawah untuk pelanggan lama dia di atas 40 tenur dan didominasi dengan titik biru yaitu pelanggan yang tidak charge atau tidak berlangganan. Artinya semakin lama pelanggan bertahan, semakin kecil kemungkinan mereka berhenti. Untuk charge lebih banyak yang no ya. Oke, kita langsung pada ke visualisasi yang kedua, yaitu tentang box plot lagi. Oke, di sini tadi untuk month to month, dia menunjukkan variasi biaya yang paling lebar, yang paling besar. Ada pelanggan dengan biaya rendah, sangat tinggi. Ini naik tengah.
Nah, ini dia nunjukin bahwa si pelanggan bulanan memiliki fleksibilitas tinggi dalam pemilihan, namun juga potensi biayanya tinggi. Untuk on year contact, ya rata-rata biaya bulanan lebih tinggi dari kontrak 2 tahun. Namun distribusinya dia lebih stabil dibanding bulanan. Kalau yang untuk 2 year sendiri, dia memiliki biaya bulanan terendah secara umum dan rentang biayanya paling sempit. Artinya maksudnya di sini si pelanggannya ini dengan kontrak 2 tahun dia uh, menikmati harga lebih stabil cenderung dari kontrak per bulan ya month to month. Ini ada visualisasi ke berapa ini? Bar chart ya. Bar. Oke, di sini proporsi antar kategori dan target. Semakin lama durasi kontraknya, ya semakin kecil kemungkinan pelangganan berhenti. Di sini pelanggan kontak bulan lebih mudah churn karena tidak ada karena dia tidak ada kontrak jangka komitmen jangka panjangnya. Dia lebih dominan ke month to month. Sedangkan untuk jangka 2 years ini dia lebih sedikit. Nah, kita langsung aja tahap yang ini. Dia pakai heat map, relasi antar variabel numerik. Hubungan antara variabel numeriknya pelanggan lebih lama. Oh iya, ini ada tenor, monthly charge, total charge, ada charge-nya juga di sini. Tidak, kita bisa lihat lebih channel charge. Ya, total charge berkaitan langsung dengan lama pelanggan berlangganan. Untuk pelanggan dengan biaya bulanan tinggi cenderung sedikit lebih rentan charge. Untuk visualisasi selanjutnya, ini airport multivariat. Di sini kombinasi hubungan antar banyak variabel. Yang kita lihat diagonal plot atas kiri ke bawah ke kanan. Tidak lihat kalau untuk change-nya. Dia warna biru, dia change-nya yang 0. Pelanggan tetap. Kalau yang untuk warna orange yang 1 dia pelanggan yang berhenti. Contohnya di sini ada tenur. Tenur ini pelanggan yang charge orange. Banyak di bagian tenur rendah. Untuk total charge-nya sendiri, dia pelanggan yang charge juga banyak di total. Dia yang kecil, dia berhenti sebelum lama berlangganan. Untuk bagian luar diagonal sendiri menunjukkan hubungan antar beberapa variabel. Untuk tenor versus total charge ada korelasi positif kuat ya. Semakin lama semakin besar total biayanya untuk men-charge. Oke, kita langsung saja pada tahap visualisasi kedua. Aktif scatter plot, tenor SMP tadi udah. Scatter plot. Banyak titik-titik tersebar merata di seluruh rentang tenor 0 sampai dengan 70. Dan untuk monthly charge dia di antara 20 sampai dengan 120. Di sini tidak ada pola hubungan linear yang kuat antara lama berlangganan dengan biaya bulanan.
Untuk yang kuning dia dia yang kuning lumayan terkonsentrasi di tenor rendah, sebelah kiri tenor rendah. Kalau bisa tuh ada 49 bisa kita lihat ya. Nah, ya. Untuk pelanggaran tetap sendiri dia warnanya biru. Biru. Warna kuning dia warna kuning dia kebalikannya ya dari yang warna biru tadi. Jadi di sini biaya bulanannya bervariasi menunjukkan bahwa faktor harga tidak sepenuhnya dia menentukan charge ini. Dan untuk bagian source kedua bar chart interaktif bar chart property chart per kontrak maksudnya. Nah, di sini kontraknya month to month dia lebih mendominasi, sedangkan untuk 2 years dia lebih cenderung lebih rendah daripada on year. Sini dia menunjukkan charge ini tertinggi sekitar 0,4 lebih ya, 0,4 lebih sekitar 10%. Ya, hampir setengah dari pelanggan dengan kontrak bulanan. Kalau untuk on year warna orange. On year sendiri lebih rendah daripada yang month to month. Proporsinya sekitaran 0,1 10%, 10%-an. Kalau yang untuk 2 years dia 0,05, artinya 0,05 sampai berapa, lebih rendah dari 0,5. Dia menandakan si kontrak jangka panjang memiliki tingkatan retensi pelanggan yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada histogram. Nah, yang perlu di sini ada interactive service DCL. Di sini sebagian besar pelanggan membayar antara 40 sampai 70 per bulan. Untuk pelanggan yang charge dia berwarna merah terlihat tidak terlalu banyak dibandingkan yang warna ungu atau biru ini. Biru. Jadi dari sini kita lihat bahwa si chance rate dari DCL ini dia relatif rendah. Untuk yang kedua, interactive service fiber optic, yang kita lihat di sini 60 lebih sampai dengan 100 berapa ini? 110 per bulan. Jadi untuk warna merah atau warna pink, warna merah ya disebutnya. Charge dia terlihat cukup banyak dibandingkan yang warna biru. Ini artinya untuk pelanggan fiber optik ini dia lebih cenderung charge selama mereka yang membayar lumayan mahal. Kemudian karena pelanggan dia merasa biaya tinggi tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Dan untuk interactive service dia dengan nol monthly charge, dia mayoritas pelanggan memiliki sekitar 20 lebih. Dia untuk charge dia terlihat sangat kecil, menunjukkan pelanggannya dia lebih stabil. Dan di sini untuk ringkasan praktikum, faktor utama chance ini ada
tenor rendah, kontak bulanan memiliki chance rate tertinggi, kemudian untuk biaya bulanan tinggi meningkatkan risiko chance yang saya jelaskan di beberapa visualisasi sebelumnya. Untuk beberapa kelompok yang berisiko di sini kita bisa lihat. Ya sudah, kita sudah melakukan beberapa tahapan visualisasi sampai dengan tahap 6. Dari visualisasi interaktif serta visualisasi multivariat, kemudian visualisasi bivariat dan visualisasi invariat. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya tentang praktikum 7. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.